Tahu sesuatu yang semula engkau benci, akhirnya engkau sayangi, atau sebaliknya siapa tahu yang semula engkau sayangi, kemudian entah karena peristiwa apa, kemudian engkau benci. Jangan lupa hati kita, kolbu kita itu suka terbolak-balik. Allah lah yang membolak-balik hati. Jadi jangan sampai kebencian kita yang berlebihan, kemudian justru hati kita kemudian dibalik oleh Allah. Setelah itu lahir cinta, lahir suka, atau sebaliknya. Jadi makanya jangan mudah terdistraksi oleh rasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mahkota seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya. Dan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Jadi, mahkota seseorang adalah akalnya. Mahkota itu kan di kepala. Menjadi kebanggaan, sumber, simbol dari kesuksesan, keberhasilan. Dan itu kuncinya adalah akal. Jadi kalau kita serius mendayagunakan akal, memanfaatkan anugerah Allah dalam bentuk akal budi, insya Allah hidup kita akan sukses, jaya, berhasil. Makanya akal kita jadi mahkota. Mahkota seseorang adalah akalnya. Nah, yang selanjutnya derajat seseorang adalah agamanya. Dengan beragama, level atau derajat kita akan ada pada tempatnya. Beragama itu kan memposisikan diri kita sesuai dengan tuntunannya Allah. Baik sebagai hambanya maupun sebagai khalifahnya. Dengan kita menjalani, menetapi prinsip-prinsip dan ajaran agama, kita masih bermartabat sebagai manusia. Jadi berarti hidup kita hidup yang punya orientasi, hidup yang tidak asal-asalan, hidup yang punya pedoman dan tujuan. Ini menjaga kita ada di level martabat kita sebagai makhluk Allah yang paling disayang, paling diistimewakan. Jadi ini makanya istilahnya derajat kita, tingkat dan posisi kita. Kalau kita meninggalkan agama, ya kita akan jatuh pada derajat yang rendah. Kalau Al-Quran menyebutnya asfala safilin, level kita anjlok. Baik, ini nasihat dari Khalifah Umar. Dan kehormatan kita adalah budi pekerti, akhlak. Orang yang tidak berakhlak, ya berarti dia kehilangan kehormatan dirinya. Orang yang tidak berakhlak itu orang yang tidak menjaga martabat kemanusiaannya. Jadi ini sudah sering di banyak sesi kita menjelaskan pentingnya akhlak, pentingnya budi pekerti. Semoga teman-teman tidak lupa dan secara serius masih berkomitmen untuk senantiasa menghidupkan akhlak dalam keseharian kita. Nah, tentang akhlak ini beliau juga punya nasihat yang bagus. Kata beliau, ajaklah seseorang kepada Islam meskipun tanpa melalui kata-kata. Kemudian sahabat-sahabat beliau bertanya, bagaimana caranya? Khalifah Umar menjawab, dengan akhlakmu. Jadi, mari kita membuat orang tertarik, membuat orang terkesan, membuat orang sadar
tentang benarnya dan baiknya ajaran Islam melalui perilaku dan tindakan kita, melalui akhlak kita, tidak hanya melalui kata-kata. Karena justru yang pertama-tama dan banyak dilihat orang seperti apa sih Islam itu, ya pertama-tama perilaku kita. Ya kalau kita kan sering menyebut Islam itu baik loh Pak secara ideal. Dalam Al-Quran, dalam hadis, prinsip-prinsip Islam itu luar biasa. Iya, kita yang sudah beriman ada dalam Islam itu sangat tahu bagaimana istimewa, bagaimana kebenaran, kebaikan Islam. Tapi orang yang di luar Islam tentunya untuk membuat mereka percaya bahwa Islam itu kebenaran, kebaikan, keindahan, rahmatan lil alamin, yang dilihatkan perilaku kita sehari-hari, kelakuan kita sehari-hari, kata-kata kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita, itu kan yang mereka lihat. Sehingga mereka menyimpulkan, oh Islam itu begini, Islam itu begitu. Lah mereka belum beriman, belum percaya, tidak mungkin mereka terus kok membuka Quran, apalagi membaca kitab hadis. Ya nanti kalau sudah beriman, mereka buka Quran, baca hadis. Tapi ketika mereka belum beriman itu kan yang pertama-tama dilihat ya kelakuan kita, perbuatan kita. Jadi mari kita mengajak seseorang ke dalam Islam dengan akhlak, dengan tingkah laku, dengan perbuatan. Tidak hanya lewat kata-kata. Ya meskipun kadang-kadang penjelasan kata-kata itu perlu, tapi pasti lebih menyentuh, lebih membuka mata orang kalau itu kita hidupkan dalam perilaku kita sehari-hari. Banyak kisah-kisah sahabat, banyak kisah-kisah zaman dulu para salafus soleh yang perilaku mereka membuat orang tertarik untuk datang dan masuk Islam. Jadi ini pelajaran dari Khalifah Umar juga untuk kita semua, bahwa kita ini yang muslim meskipun statusnya bukan dai, bukan mubaligh, tapi kelakuan kita, perilaku kita, keberagamaan kita hakikatnya akan mempromosikan, akan menunjukkan pada orang lain seperti apa itu Islam. Baik, ini mungkin jadi kesadaran kita semua ya. Jangan sampai kita yang jadi hijabnya Islam. Ada satu kalimat yang populer sekali dari Muhammad Abduh, seorang pembaharu dari Mesir yang insya Allah teman-teman kenal karena pernah kita kaji di satu sesi ngaji filsafat kita. Beliau menyatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Jadi al-Islamu mahjubun bil muslimin itu maksudnya kehebatan, keindahan, kebenaran Islam itu tertutupi oleh perilaku umat Islam. Islam tertutup oleh umat Islam. Jadi kelakuan-kelakuan kita yang tidak mencerminkan keutamaan-keutamaan Islam itu pada akhirnya hanya akan membuat orang di luar Islam tidak paham tentang Islam. Kitalah yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak bisa memahami secara pas tentang apa itu Islam, kebenaran dan keindahannya. Maka Muhammad Abduh kemudian menyatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Semoga tidak begitu ya. Semoga sedikit-sedikit, meskipun saya bilang tadi kita ini bukan ulama, bukan dai, bukan mubaligh, mari kita berusaha semampu mungkin untuk hidup secara terpuji, bermartabat, menghidupkan keutamaan-keutamaan sesuai dengan yang dituntunkan oleh agama, sehingga nanti orang melihat kita bisa paham bahwa oh itulah kebenaran, keindahan, keutamaan Islam.
Jangan sampai sebaliknya. Kelakuan-kelakuan merusak, kelakuan-kelakuan zalim, kelakuan-kelakuan menyakiti yang lain, menghancurkan harmoni hidup yang kita lakukan. Khawatirnya nanti orang salah paham terhadap Islam gara-gara kelakuan kita. Maka tadi Khalifah Umar menasihati kita, ajaklah seseorang kepada Islam meskipun tanpa melalui kata-kata. Bagaimana caranya? Dengan akhlakmu. Baik, jadi ini dua pesan penting yang menurut saya harus sering kita ingat-ingat. Baik, sekarang kita masuk ke tema yang lain. Hikmah yang lain yang berasal dari Khalifah Umar bin Khattab. Satu ketika beliau bilang seperti ini, ma ubali ala ayyi halin asbahtu ala ma uhibbu au ala ma akrahu wa dzalika li anni la adril khaira fima uhibbu au fima akrahu. Ini kalau diartikan, saya tidak peduli kondisi apa yang menimpaku, yang terjadi denganku di satu pagi, di pagi hari. Apakah kondisi yang aku sukai ataukah kondisi yang aku benci? Karena aku tidak tahu mana yang baik, apakah ada dalam yang aku sukai ataukah yang aku benci. Jadi ini sebenarnya nasihat pada kita untuk tidak terlalu memanjakan anggapan-anggapan kita tentang apa yang kita senangi atau apa yang kita benci. Kadang-kadang dalam apa yang kita benci, di situ ada kebaikan-kebaikan. Dalam apa yang kita senangi, kita tidak sadar ada beberapa unsur keburukannya. Maka jangan terlalu dipedulikan kondisi batin kita tentang warna hidup kita atau tentang sesuatu, apakah itu kita sukai atau tidak. Suka dan tidak suka kita itu sering menipu. Orang itu kalau sedang seneng atau suka dengan sesuatu, itu kan rasanya yang dia senangi itu baik semua, jeleknya tidak kelihatan. Sebaliknya, orang kalau sudah tidak suka dengan seseorang atau sesuatu, ya rasanya sesuatu atau seseorang itu jelek semua, tidak ada baiknya. Kalau ada orang yang sedang senang, kemudian ditunjukkan, ini loh orang yang saya sukai, prestasinya ini. Nah, kalau ditunjukkan, lah kalau yang ini, kesalahan ini, kekeliruan ini, dia tetap tidak peduli. Pokoknya dia yakin yang disenangi itu baik. Sebaliknya juga begitu. Orang kalau sudah tidak senang, dia terus mendaftar, ini loh jeleknya orang yang tidak saya senangi ini. Dia salah di sini, keliru di sini, di sini. Kemudian orang mengingatkan, loh dia ada baiknya juga loh, ini. Dia tetap tidak akan peduli dengan kebaikan-kebaikan. Nah ini yang anggapan tentang ma'uhibbu wa ma'akrohu. Anggapan-anggapan kita itu jangan terlalu dimanjakan. Karena kita itu sering terdistraksi, sering tertipu oleh giringan rasa suka dan rasa benci. Maka gunakanlah standar-standar yang lebih objektif, tidak sekedar ma'uhibbu atau ma'ukrohu. Jadi kebaikan, kebenaran, keindahan dengan standar-standar yang lebih universal, lebih paten. Jadi tidak sekedar mana yang aku suka dan mana yang aku benci. Siapa tahu sesuatu yang semula engkau benci, akhirnya engkau sayangi, atau sebaliknya siapa tahu yang semula engkau sayangi, kemudian entah karena peristiwa apa, kemudian engkau benci. Jangan lupa
hati kita, kolbu kita itu suka terbolak-balik. Allah lah yang membolak-balik hati. Jadi jangan sampai kebencian kita yang berlebihan, kemudian justru hati kita kemudian dibalik oleh Allah. Setelah itu lahir cinta, lahir suka, atau sebalik. Jadi makanya jangan mudah terdistraksi oleh rasa ini. Baik, jadi itu kearifan yang pertama, pelajaran dari Khalifah Umar untuk kita tidak tertipu oleh kesukaan atau kebencian kita terhadap sesuatu. Kemudian beliau juga menasehati kita ala annad dunya baqa'uha qalilun wa azizuha dalilun wa syababuha yahrum wa hayyuha yamutu fal mahruru man ihtarra biha. Ketahuilah sesungguhnya dunia itu baqa'uha qalilun, umurnya pendek, wa azizuha dzalilun, kemuliaannya yang dianggap mulia oleh dunia itu biasanya dzalilun, rendah. Wa syababuha yahrumu, kemudaan, kekuatan, kejayaan pada akhirnya akan melapuk jadi tua. Wahayyuha yamutu, kehidupannya apapun jenis hidup di dalamnya akan berakhir kematian. Fal mahruru man ihtarra biha, maka sungguh tertipu orang yang terlena oleh dunia. Ini menasehati kita kalau tentang dunia itu jangan sampai segitunya deh. Jangan sampai seolah-olah kegagalan kita di dunia adalah kegagalan segalanya. Misalnya untuk hal duniawi kita mengusahakan apa, kok gagal, tidak sukses-sukses. Tentang hal duniawi kita mengupayakan apa, kok tidak beres-beres dan lain sebagainya. Jangan sampai kita putus asa karena dunia. Karena dunia itu sendiri sifatnya singkat, kemudian isinya remeh, rendah. Yang muda, yang kuat, yang jaya pun pada saatnya akan melapuk, turun tua. Yang hidup, yang bersemangat, yang bergairah pada saatnya juga akan mati. Jangan tertipu oleh dunia, jalani saja tanpa harus ada keterikatan-keterikatan, kecintaan-kecintaan yang menipu. Nah, ini nasihat beliau, biar kita tidak terjebak, terlena oleh dunia. Bukan berarti kayak tadi ya, tapi bukan berarti terus kalau gitu akhirat saja Pak, enggak usah dunia. Ya enggak begitu. Tapi kita ambil secukupnya yang tentang dunia dan juga secukupnya yang tentang akhirat. Ini nyambung dengan nasihat yang sebelumnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, beliau juga menasehati kita seperti ini. Jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan. Jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan. Bersabarlah, karena kesabaran adalah pilar iman. Jadi nasihat ini maksudnya seperti tadi di nasihat sebelumnya, bahwa apa yang kita sukai, apa yang kita benci itu sekadarnya, sewajarnya, biasa saja, jangan berlebihan. Kalau kita sangat mencintai sesuatu, pada akhirnya berubah jadi keterikatan. Keterikatan ini pada akhirnya akan menyulitkan kita sendiri. Karena apa sih di dunia ini yang nanti tidak berpisah? Maka dalam Islam selalu dianjurkan satu-satunya keterikatan dalam hidup kita itu harusnya hanya Allah saja.
jangan pada yang lain. Tapi kadang-kadang kita tentang hal-hal duniawi atau sosok-sosok duniawi orang lain, saudara kita, teman kita, pemimpin kita, dan macam-macam, ada yang kita cintai sangat berlebihan sehingga menghasilkan keterikatan. Kalau sudah keterikatan itu dia pasti akan menyulitkan kita sendiri, pasti akan menyusahkan kita sendiri. Karena hakikat cinta dunia itu pasti lapuk, pasti berpisah. Tidak ada yang sempurna. Nah, benci juga begitu. Kebencian-kebencian yang kita pupuk terhadap apapun yang duniawi pada akhirnya akan membinasakan kita sendiri. Jadi membawa kita pada kebinasaan diri kita. Jadi orang yang gembol kebencian dalam dirinya terus-menerus, dia sebenarnya sedang merusak dirinya sendiri. Maka sarannya Khalifah Umar yang paling utama adalah bersabarlah. Karena sabar itu adalah pilarnya keimanan. Jadi ya memang kadang-kadang kita hidup ini harus menahan godaan cinta yang meluap-luap untuk tidak jadi keterikatan. Kadang-kadang juga kita harus melawan dorongan untuk membenci yang menghentak-hentak sehingga membuat kita sendiri tidak tenang hidupnya. Kita gemes luar biasa, kita jengkel luar biasa, ingin segera menghancurkan yang kita benci. Dan kita tidak sadar sebenarnya kita sedang menghancurkan kita sendiri. Maka perjuangan kita adalah perjuangan dalam kesabaran untuk kita tidak berlebihan mencintai dan tidak berlebihan membenci. Dan kesabaran ini sendiri adalah pilarnya keimanan. Jadi ini kearifan yang diajarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Jangan berlebihan mencintai, jangan berlebihan membenci. Kemudian beliau juga menasehati kita, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jadi ini peringatan untuk kita agar yang pertama tidak putus asa. Biasanya kita dalam hidup ini kan karena kesalahan-kesalahan di masa lalu, kita terus dikejar-kejar rasa bersalah sampai akhirnya kita putus asa dalam melanjutkan hidup kita selanjutnya. Atau kita khawatir terus tentang masa depan. Ini Pak, saya sudah lulus kuliah, tapi nanti mau apa selanjutnya, bagaimana situasinya, kok seperti ini terus, dan lain sebagainya. Maka jangan sampai rasa bersalah kita terhadap masa lalu membawa kita kepada keputusasaan, karena seperti apapun rasa bersalah kita tidak akan dapat mengubah masa lalu, wong itu sudah terjadi. Juga jangan sampai kekhawatiran terhadap masa depan membuat kita juga putus asa, karena kekhawatiran itu tidak akan mengubah masa depan. Sepenuhnya masa depan itu hak prerogatifnya Allah, nanti isinya apa. Jadi ini kearifan yang diajarkan oleh Khalifah Umar. Jadi jangan hidup itu diburu-buru rasa bersalah atau diburu-buru rasa khawatir. Baik, teman-teman, ini sudah agak panjang saya menyampaikan berbagai hal tentang tokoh besar penakluk kita malam hari ini, Khalifah Umar bin Khattab. Sebagai penutup, mungkin juga teman-teman sudah mendengar bahwa ternyata akhir hidup Khalifah Umar bin Khattab ini beliau terbunuh
di tangan seorang budak Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Ini ada riwayat yang menyatakan beliau ini budaknya Mughirah bin Syu'bah, yang nama aslinya adalah Fairuz al-Farisi. Jadi Khalifah Umar ini tewas terbunuh pada tanggal 26 Hijriah di Masjid Nabawi saat beliau mengimami sholat subuh. Tapi sebenarnya unik, beliau ini dikenal suka berdoa yang doanya itu berhubungan dengan akhir hidup beliau. Jadi beliau ini ada doa yang masyhur dari beliau yang kalimatnya seperti ini. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku mati syahid di jalanmu, dan jadikanlah kematianku di kota Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Ini kan doa ini unik, karena harusnya kalau memohon mati syahid, itu ya mudahnya ikut saja perang dengan pasukan yang sedang melakukan ekspansi kemana-mana. Tapi ini memohon mati syahid, tetapi meminta kematiannya di Madinah, di kota Rasul. Makanya ketika beliau berdoa seperti ini putri beliau heran, putri beliau Hafsah itu bertanya, wa anna yakunu hadza? Bagaimana yang seperti itu bisa terjadi, memohon syahid tapi di Madinatul Rasul, padahal kota Madinah sedang aman-amannya, sedang jaya-jayanya. Tapi Khalifah Umar menjawab, ya'tillahu bihi idza sya'a. Allah akan mengabulkannya jika ia menghendaki. Dan akhirnya memang terkabul, beliau syahid, dan syahidnya di Madinah, bahkan di Masjid Nabawi.